tadi saya bertemu mereka sedang bermain ternyata ya. Nah, sini udah ada mereka sudah sesuai protokol ya, mungkin ya tadi juga main pakai masker juga. Nah, mungkin boleh dibuka dulu ya untuk wawancara ini ya. Yuk kita buka yuk, nggak apa-apa, buka dulu aja. Nah baik, Teteh akan menanyakan ya beberapa hal ya. Jawab dengan jujur aja, nggak apa-apa ya, sesuai sama apa yang kamu rasain ya. Nah coba yang ini namanya siapa dek? Nama saya Saiful Hamid. Kalau saya Didi. Didi, Hamid kelas berapa Hamid? Kelas 5 SD. 3 SD. Baik, jadi ada kelas 5 sama kelas 3 yang ibu akan wawancarai. Nah, Teteh mau nanya, apakah kamu menyukai kegiatan membaca dan menulis? Saya suka baca. Saya suka membaca. Oh, jadi suka ya, suka kegiatan membaca dan menulis. Nah, kenapa kamu suka membaca kegiatan? Saya suka pantun. Oh, suka pantun. Saya suka cerita. Suka cerita. Nah, suka cerita sama suka pantun ya. Biasanya buku atau apa nih yang kalau misalkan pantun suka di buku atau di buku khusus? Di buku. Di buku pelajaran atau di buku ada? Di buku pelajaran. Di buku pelajaran biasanya. Oh, berarti bahasa Indonesia ya? Iya. Kalau Didi suka baca ceritanya, cerita di buku sekolah atau ada buku dongeng gitu? Dongeng. Teteh mau nanya, apakah guru selalu menghimbau untuk melakukan kegiatan baca dan menulis? Ya suka. Suka menghimbau gitu ya. Iya. Berarti gimana nih cara gurumu melakukan menyuruh gitu ya, melakukan kegiatan baca dan menulis itu gimana? Ibunya biasanya guru nyuruhnya gimana sih gitu? Anak-anak tolong baca tematik 1 halaman baca ini. Oh, jadi anak-anak gitu ya, biasanya guru gini ya, anak-anak silakan baca buku ini, halaman ini gitu ya. Iya. Oh, seperti itu. Kalau Didi coba tanggapan Didi seperti apa sih kalau nyuruhnya gimana tuh guru? Anak-anak tolong kerjakan PR dan kerjakannya di rumah. Oh gitu ya, jangan PR ya. Kalau Didi mah berarti gurunya suka nyuruhnya jangan PR gitu ya. Anak-anak silakan di rumah kerjain PR ya, baca ini sampai ini terus kerjain gitu ya. Oke gitu, seperti itu. Selanjutnya Teteh mau nanya, apakah orang tua kalian sering mengingatkan belajar enggak? Iya. Suka ngingetin belajar kalau ada ini? Tuamu menyuruh membaca dan menulis, suka nggak di rumah? Suka. Gimana cara orang tuamu menyuruh buat belajar, gimana nih? Hamid jangan main HP mulu, kerjakan PR. Gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti main HP mulu dong ada. Iya. Main HP mulu. Disuruh sama orang tua? Disuruh orang tua. Oh, disuruh. Lebih baik disuruh, bukannya inisiatif sendiri. Bukan. Pengen disuruh berarti. Kalau Didi mendingan disuruh atau sendiri? Disuruh. Oh, disuruh juga. Nah, selanjutnya apakah kamu bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat sama kehidupan sehari-hari? Mengaplikasikan teh mempraktekkan yang udah diajarin di sekolah, terus dipraktekkan di rumah, suka gitu enggak? Ya suka. Suka Hamid praktekin di rumah. Hamid suka pantun ke mama dan ayah. Pantunnya gimana sih biasanya? Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum mama ayah. Wah, pinter ya, gitu ya. Berarti suka pantun, terus Hamid biasanya diajarin pantun, pas di rumah Hamid praktekin sama ayah sama mama ya. Oh gitu prakteknya. Kamu bisa memilih manakah yang lebih kamu sukai, membaca atau menulis? Membaca. Membaca aja. Membaca. Jadi suka? Membaca. Hamid suka? Nah baik, terima kasih ya Hamid sama Didi udah jawab pertanyaan dari Teteh. Mudah-mudahan Hamid sama Didi
Didi lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi apa yang Hamid suka ini baca. Hamid lebih sering lagi bacanya. Mau di rumah, mau di sekolah, kalau disuruh orang tua berarti harus mau ya, harus mau. Kalau disuruh guru berarti harus dikerjain gitu ya. Gitu aja, terima kasih. Nah, jadi dari wawancara tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa di usia anak yang seperti itu lebih memiliki kecenderungan gemar membaca terhadap buku bacaan yang lebih berbau menghibur seperti buku pantun yang di tiap kalimatnya atau di tiap katanya lebih banyak candaan dan gurauan, atau buku-buku cerita yang di tiap kalimatnya mengarahkan anak lebih berimajinasi dan berfantasi dengan konteks bacaan di buku cerita tersebut. Namun dari demikian juga anak di usia seperti itu lebih membutuhkan perhatian lebih ataupun pendampingan di tiap belajarnya, karena ketika anak menjumpai kesulitan mereka cenderung bosan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.